Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi industri. Kenalkan, nama saya Dinya Sadiandra. Saya Sylvia Tahani. Saya Rifka Akila. Jadi, hari ini kami akan menerangkan materi tentang ruang lingkup psikologi industri yang akan dijelaskan oleh Rifka. Silakan Rifka. Untuk yang pertama ada pengembangan karir karyawan, yaitu pelatihan merupakan suatu program yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan karyawan, memperbaiki cara berpikir karyawan, dan melatih sikap karyawan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada penilaian dalam industri dan organisasi. Analisis pekerjaan secara menyeluruh merupakan dasar dari hampir semua kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Analisis pekerjaan meliputi deskripsi pekerjaan, seleksi karyawan, penilaian kinerja, dan program pelatihan karyawan. Selanjutnya ada pemilihan karyawan. Yang harus diperhatikan dalam psikologi industri adalah adanya perbedaan sifat para karyawan yang bersifat individual. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap etos kerja karyawan dan efektivitas perusahaan. Dengan kata lain, proses pemilihan karyawan yang tepat akan membuat perusahaan berjalan lebih efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pia. Yaitu ada kesehatan mental karyawan. Stres bukanlah suatu yang mengganjal pikiran dan bukan pula kecemasan atau ketegangan. Sehingga karyawan harus dibuat tenang, melainkan stres merupakan sesuatu yang berpengaruh terhadap kesehatan fisik, terhadap kesehatan mental juga. Yaitu yang keempat ada kepuasan kerja. Seorang karyawan yang puas dengan pekerjaannya tentu memiliki sikap-sikap yang positif. Sementara itu, karyawan yang kurang atau bahkan tidak puas cenderung memiliki sikap yang negatif. Yang terakhir ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu suatu kajian ilmiah yang sifatnya kelompok, perilaku dalam kelompok, kaitan antar individu dengan kelompoknya, baik kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dennis. Selanjutnya, dalam mengatasi konflik dalam organisasi. Saat individu bekerja sama dalam kelompok atau tim, maka akan selalu muncul potensi konflik. Konflik itu sendiri merupakan reaksi perilaku dan psikologis individu karena salah persepsi dengan orang lain. Selanjutnya, perubahan dan pengembangan organisasi. Psikologi industri membantu mengidentifikasi kebutuhan perubahan dalam organisasi, baik itu karena faktor internal yang misalnya perubahan strategi bisnis, maupun faktor eksternal, misalnya perubahan teknologi atau persaingan. Selanjutnya, motivasi karyawan. Tingkat motivasi seorang karyawan tercermin dari keputusan yang dibuat, diantaranya beberapa alternatif tindakan, serta beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Yaitu ada dua lagi nih. Selanjutnya, pelatihan karyawan. Pertama, pelatihan karyawan. Tujuan utama dari pelatihan adalah untuk memastikan bahwa karyawan itu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada penempatan karyawan. Analisis jabatan adalah acuan yang dipakai dalam menentukan penerimaan serta penempatan karyawan. Analisis jabatan pun dapat dipakai untuk mengevaluasi serta memperbaiki efektivitas dan efisiensi yang dicapai para karyawan sebagai pedoman dalam hal menilai kinerja karyawan, dan sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.